dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan benar apa kata Abdul Muthalib ketika dia berdoa di Ka'bah, ya Allah, kalau Ka'bah ini hancur, Mekah jatuh ke tangan mereka, maka ini enggak lagi jadi tempat untuk memujamu. Mekah jadi negara Kristen. Itu yang Allah jaga. Sementara Allah ini ingin mengirim manusia termulia, mengutus Nabi Muhammad di tempat itu. Sebelum Rasulullah lahir, diberikanlah sebuah kejadian luar biasa yang disebut dengan irhas. Jadi terjadi pasukan gajah ini diperangi oleh Allah. Ini adalah irhas. Apa irhas? Tanda-tanda seseorang akan menjadi nabi. Itu namanya irhas. Irhas pun pernah terjadi ketika Rasulullah berdagang ke Syam, di mana awan selalu menaungi, kan gitu kan? Waktu itu Nabi Muhammad belum jadi nabi belum? Belum. Tapi keanehan-keanehan sudah terjadi, itu namanya irhas. Kalau sudah jadi rasul, keanehan itu lebih baik itu disebutnya mukjizat. Kalau belum jadi rasul, namanya irhas. Yang namanya mukjizat, irhas itu campur tangan Allah langsung, yang buat gak ada campur tangan makhluk. Siapa yang bisa mendalin awan? Pawang, Rara, kagak bisa Pak. Beliau baru hujan tuh, Mandalika. Nggak ada misalnya, itu semua Allah. Nah, sama dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita dapat inayah Allah. Ada gini, ada orang berobat sakit, berobat ke Singapura, ke Jepang, kemana, nggak sembuh Pak. Katanya habis, udah nggak sembuh. Dia datang ke ustadz di kampung, dikasih air doang, sembuh. Dikasih air doang, sembuh. Secara logika nggak mungkin. Itu udah khas. Itu namanya inayah. Kenapa inayah? Dia sudah usaha sedemikian rupa karena dia sahabat, Allah kasih bantu. Pernah lihat di TV ada orang ketabrak mobil tapi selamat. Ukurannya mati. Tapi dia hidup. Bencana alam, udah kependem di bawah, longsor, masih hidup. Contoh kemarin tsunami di Aceh, masih baik hidup kan? Karena itu namanya inayah, pertolongan Allah. Kemudian, bagaimana cara mendapatkan inayah dari Allah? Pertama, sabar dengan apa yang telah Allah berikan. Sahabat kita ikhtiar sekuat tenaga. Ketika sudah nyerah, ya Allah saya sudah nyerah deh, udah nggak bisa apa-apa. Makanya jangan aneh Pak, ada orang-orang ketika dia secara ekonomi lemah, dia berobat kemana-mana udah nggak mampu, akhirnya dia berobat ke si A, itu bisa Allah sembuhin. Kenapa? Karena sudah berusaha maksimal dia. Nah tapi ada orang yang kaya, karena pelit sama hartanya, dia berobat ke situ nggak sembuh. Banyak kayak gitu. Banyak. Nggak usah ke Solo, nggak usah ke Singapura, itu aja. Seilasa pakai amplop doang gitu. Orang sial sekarang membantu, nah itulah. Banyak sekali kita ketemuin inayah dari Allah itu yang kita harapkan ada terpokok dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada mau tanya dulu nggak? Karena ini mah historis ya, ini sejarah ya, ini sejarah. Jadi dari ini yang kita sadar adalah pertama, Allah kalau sudah berbuat nggak ada yang bisa marah. Allah kalau sudah berbuat nggak ada yang bisa marah. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Allah itu kalau sudah mendirikan ajab itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya jangan sampai di kita terjadi azab itu. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mendirikan azab, yang mati bukan cuma yang maksiat doang. Yang nggak maksiat pun ikut meninggal dunia. Gempa bumi cuma gara-gara satu orang maksiat gempa bumi. Yang mati emang yang maksiat doang? Enggak. Semuanya ikut meninggal dunia. Nah, disinilah Allah menunjukkan bagaimana Allah ketika melindungi seseorang, melindungi sebuah kaum, Allah nggak main-main. Begitu sama Allah kalau udah marah, itu nggak main-main. Itu baru gambaran kecil bahwa apapun yang diusahakan oleh manusia, kalau Allah tidak ridho, nggak bakal terjadi. Berapa harta yang dikumpulkan sendiri habis dalam waktu singkat. Umur waktu singkat meninggal dunia. Bagi kita harus siap-siap. Apapun yang ada pada diri kita gunakan sebaik mungkin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebenarnya kenapa ini diceritakan oleh Allah kepada kalian? Supaya ingat, kamu sudah diselamatin dari pasukan gajah, kan gitu. Kamu sudah diselamatin perjalanan musim panas, musim dingin. Kamu sudah dikasih makan ketika kamu lapar. Kamu sudah dikasih rasa aman ketika yang lain pada pernah kerampok, kamu enggak. Ujung-ujungnya apa? Faktur, kan gitu. Di ilafin lesi ilal fi'latasita yosef falyabudu, kan itu sebenarnya. Falyabudu rabb hadar. Jadi pertolongan Allah itu yang Allah minta satu, falyabudu rabb. Ini sama ketika kita mengkaji kemarin surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Allah sudah kasih kamu nikmat yang sangat banyak. Semua Allah sudah kasih. Yang kamu minta Allah kasih. Mau rumah Allah kasih, mau motor Allah kasih, mau mobil Allah kasih. Apa yang kamu nggak mau? Kadang-kadang yang kamu nggak minta aja aku kasih. Apa? Oksigen yang mau minta? Kagak. Rasa aman minta? Enggak. Tapi Allah kasih semua. Dari semua nikmat yang Allah kasih, Allah cuma minta dua. Apa? Fasolli, kan itu. Fasolli di rabbika. Wanhar, dua. Sholat, hubungan sama Allah. Wanhar, berkorban. Cuma dua. Maka di dalam surat Al-A'la disebutkan, qad aflaha man tazakka. Betul, orang selalu mensucikan diri. Wa dzakara isma rabbih fasholla. Dua lagi. Yang disebut orang yang beruntung adalah orang yang mensucikan diri adalah orang yang apa? Qad aflaha wa dzakara isma rabbih fasholla. Orang selalu berzikir kepada Allah dan sholat. Maka Allah bilang cuman sholat. Maka nanti kita di akhirat itu yang Allah tuntut kepada kita adalah identitas kita sebagai seorang hamba. Mana identitas sebagai seorang hamba? Identitas kita sebagai seorang hamba apa? Ya, paham. Ya sampai nanti pulang ke sana kita nggak punya nik. Nggak punya nik kita di sana. Identitas itu penting, Pak. Identitas seorang hamba itu apa? Sujud. Sujud. Orang yang tidak pernah sujud berarti nggak punya identitas, nggak punya password, nggak bakal bisa masuk. Karena identitas seorang hamba itu adalah apa? Menyembah, sujud. Karena hamba itu sujud. Tuhan itu yang disembah. Maka pada saat ayat pertama turun, wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya apa? Iqra bismi rabbika, baca Tuhanmu. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang punya status khalaq, yang menciptakan. Kalau ada benda, ada orang jadi Tuhan, ngaku Tuhan atau kamu Tuhan kan? Boleh. Yang penting dia bisa khalaq. Lu mengaku Tuhan boleh. Kata Allah tantang. Boleh nggak Tuhan? Boleh. Yang itu khalaq enggak? Menciptakan sesuatu enggak? Fir'aun ngaku Tuhan. Lalu udah bikin apa ya? Jangankan bikin langit, jangan bikin bumi, bantuin aja kagak. Atau dia ngaku Tuhan tapi diaku Tuhan oleh orang. Tanyain, itu orang yang kamu anggap Tuhan, itu dia bisa bikin apa? Nabi Isa aja anggap Tuhan, dia bisa bikin apa? Oh, Nabi Isa masih makan sama kita. Orang kalau makan pasti buang air. Masa Tuhan buang air? Nggak masuk. Jadi kita membaca Allah itu sebagai satu khalaq. Kita diharap nanti status kita apa? Sujud. Maka beruntunglah orang-orang yang pernah sujud. Nggak usah mikirin sujud kita diterima apa enggak. Itu urusan Allah. Kita sujud aja. Sholat aja. Masih untung, masih bersyukur kita kepada Allah ketika Allah kasih kita waktu buat bersujud. Sementara banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, Allah nggak pengen dia bersujud. Walaupun kita muslim yang dablek gitu kan, sering masuk gitu. Tapi nanti kan CCTV diputar, kan saya bilang CCTV diputar, gitu kan? Wah, Pak, kamu suka mabuk, suka nakal, tapi masih ada sujudnya, masih ngaku sebagai. Tapi ada orang baik, tolong mulu ke orang, apa aja dikasih, tapi nggak pernah sujud.
diputar lah. Ini siapa? Kok nggak ada ide?